Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, selamat datang kembali di ibadah sore Covenant City Church. Senang sekali bahwa minggu ini kita dapat kesempatan lagi untuk bersama mendekat kepada Tuhan, memuji namanya dan diberkati oleh firman Tuhan. Kami di Covenant City Church percaya bahwa ibadah itu bukan hanya pentas yang dilakukan oleh para pelayan dan jemaat hanya penonton, tapi bahwa kita semua berpartisipasi dalam ibadah ini, memuji Tuhan dengan satu hati. Karena itu kami akan mengundang saudara untuk berdoa bersama kami, bernyanyi dan ikut membaca firman dan pengakuan iman yang ada dalam liturgi. Dan walaupun saya mengerti saudara mungkin kalau online gini kondisinya agak canggung, apalagi kalau saudara sedang sendiri. Tapi kami harap saudara masih bisa usahakan agar kita bisa lebih menghayati ibadah ini, lebih terasa seperti benar-benar beribadah dan kita bisa mempersiapkan diri sebaik mungkin untuk menerima firman Tuhan. Dengan ini saya mengundang saudara semua untuk menjauhkan diri dari segala sumber gangguan dan ikut membaca bersama saya panggilan ibadah kita. Diambil dari Filipi 3 ayat 12-14. Demikian firman Tuhan. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya. Kalau-kalau aku dapat juga menangkapnya. Karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang aku lakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan, minggu ini Engkau telah memberikan kami kesempatan untuk kembali ke hadirat-Mu, untuk memuji-Mu. Kirimkanlah roh-Mu Tuhan, agar kami bisa fokus kepada-Mu hari ini dan benar-benar menerima apa yang ada dalam firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Di bukit yang jauh tanpa kayu salib, lambang kutuk nestapa celah. Salib itu tempat Tuhan Maha Kudus menebus umat manusia. Salib itu ku junjung teguh hingga tiba saat ajalku. Salib itu ku tangkul teguh dan mahkota kelak meski salib itu dicela, dicerca, bagiku tiada caranya. Anak domba kudus masuk dunia gelap, disalib karena dosa dunia. Salib itu ku junjung penuh hingga tiba saat ajalku. Salib itu ku rangkul teguh dan mahkota kelak milikku. Indahlah bagiku salib hina keji, berlumuran darahnya kudus.
buanglah dosaku, sucilah hatiku, berkat korban Yesus penebus. Salib itu ku junjung penuh, hingga tiba saat ajalku. Salib itu ku rangkul teguh, dan mahkota kelak milikku. Ku setia tetap ikut jalan salib, meski diriku pun dicela. Satu saat kelak ku dibawa pergi ke tempat kemuliaannya. Salib itu ku junjung penuh, hingga tiba saat ajalku. Salib itu ku rangkul teguh, dan mahkota kelak milikku, dan mahkota kelak milikku. Saudara, apa yang kita baru saja baca di panggilan ibadah hari ini, menurut saya menangkap esensi apa itu artinya menjadi mengikut Kristus yang kita sembah hari ini. Bahwa walaupun kita belum sempurna, kita masih banyak kesalahan, kita rela dan bertekad melupakan apapun yang di belakang kita, kecemasan duniawi, beban dari pergumulan sehari-hari, keterikatan kepada dosa, dan mengarahkan diri kepada apa yang di depan. Dan apa itu yang di depan? Ayat 14 menjelaskan suatu hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Yesus Kristus. Coba saudara renungi bahwa panggilannya itu adalah hadiahnya sendiri, bukan jalan atau syarat agar kita bisa mendapatkan hadiah. Fakta bahwa kita mendengar panggilan Allah dan mau berlari kepadanya, artinya termasuk kemauan kita mendekat kepada Tuhan dan hidup bersama dengan Tuhan adalah hadiah itu sendiri. Kita sudah diberkahi, saudara-saudara. Berkat dari Tuhan yang tidak ternilai harganya. Seperti waktu Petrus meninggalkan jala dan perahunya padahal dia nelayan. Seperti Matius meninggalkan harta dan pekerjaannya sebagai pemungut cukai. Dan seperti Paulus meninggalkan status dan kehormatannya sebagai orang Farisi. Mereka rela dan antusias melupakan kehidupan lama mereka dan mengejar dan mengikuti Kristus karena mereka sadar bahwa siapa yang memanggil kita itu bukan orang biasa, tapi Sang Mesias sendiri. Figur yang akan mendamaikan Allah dan manusia. Tapi saudara, seringkali kita tidak melihat panggilan untuk mengikut Allah sebagai satu hadiah, tapi satu persyaratan untuk mendapatkan hadiah. Dan bahayanya dari perspektif ini adalah bahwa hal-hal yang sebenarnya adalah hak kita sebagai anak Tuhan, kita jadinya anggap seperti peraturan atau ritual yang kita harus ikuti agar mudah-mudahan kita bisa mendapatkan berkat. Dan hal-hal seperti mempelajari firman Tuhan, berdoa dan memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh, itu sebenarnya adalah satu kebahagiaan dan kehormatan untuk anak Tuhan. Sesuatu yang gunanya menyegarkan dan menguatkan kita. Seperti sama masalahnya kalau saudara punya pasangan kan, ngobrol dan menghabiskan waktu dengan dia kan kita anggap sebagai sesuatu yang menyenangkan pada diri sendirinya. Kita lakukan karena kita sayang dan bukan agar kita disayang. Jadi waktu apa yang kita cari bukan kedekatan dengan Tuhan itu sendiri, dengan pribadi Tuhan, tapi manfaat dari Tuhan. Walaupun kita beribadah dan berusaha beragama seperti apapun, ketaatan kita adalah modus. Kita akan merasa terpaksa dan melelahkan saat kita beribadah. Walaupun kita bisa merasa religius dan berhikmat saat kita melakukan hal-hal agamawi ini, tetapi hati kita akan masih jauh dari Tuhan.
dan ini bukan apa yang Tuhan mau. Ya saudara, marilah kita baca pengakuan dosa kita diambil dari Yesaya pasal 29 ayat 13 dan 14, di mana Tuhan menegur bangsa Israel yang tidak tulus mengasihi Tuhan, tapi hanya mengikutinya dengan modus mencari manfaat. Demikian firman Tuhan, Yesaya 29 ayat 13-14. Dan Tuhan telah berfirman, oleh karena bangsa ini datang mendekat dengan mulutnya dan memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya menjauh daripadaku, dan ibadahnya kepadaku hanyalah perintah manusia yang dihafalkan. Maka sebab itu sesungguhnya aku akan melakukan pula hal-hal yang ajaib kepada bangsa ini, keajaiban yang menakjubkan. Hikmat orang-orangnya yang berhikmat akan hilang, dan kearifan orang-orangnya yang akan bersembunyi. Saudara, marilah kita mengakui kepada Tuhan bagaimana kita telah jauh dalam hati kita dari Tuhan dan hanya mengikuti agama kita menurut tradisi manusia dalam pengakuan pribadi dosa kita. Ya Tuhan, kami mengerti bahwa adalah seorang Allah yang saking tingginya dan mulianya tidak bisa kami puji dan sembah dengan benar seberapa apapun kami coba. Terima kasih Tuhan, Tuhan telah memberikan kami jalan untuk mengenal-Mu dan memuji-Mu. Ampunilah kami Tuhan, saat kami tidak mengerti kehormatan dan betapa berharganya kesempatan ini Tuhan. Dan kami mencari-Mu bukan untuk mengenal-Mu, tapi untuk diri kami sendiri. Maafkanlah kami Tuhan, dari segala cara kami tidak mau mengikuti perintah-Mu, kami menjauh dari-Mu, malah melakukan apa yang benar kami sendiri, dan pada waktu yang sama masih mengaku menjadi pengikut-Mu dan menyembah-Mu. Engkau tahu isi hati kami Tuhan. Berikanlah Roh Kudus-Mu agar kami sadar akan keberdosaan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, satu-satunya cara kita bisa datang kepada Tuhan tanpa cari modus dan manfaat, dan kita bisa beribadah dengan benar dan yang diterima dengan Allah, adalah apabila kita sudah menyadari dan memedomi status kita yang sebenarnya di hadapan Allah. Bahwa karena Kristus telah menebus dosa kita di kayu salib, kita sekarang sudah menjadi anak Allah jika kita berharap dalam Kristus. Jadi usaha kita beribadah, memuji Tuhan, mempelajari firman bukan untuk membujuk Tuhan untuk memberkati kita, tetapi agar kita bisa memuliakan dan mengikuti contoh Kristus dan mempunyai hubungan dengannya yang baik dan memberi berkat. Dan walaupun kita sendiri masih jauh dari kesucian Kristus, bila kita terus berharap kepadanya, Ia berjanji bahwa Ia sendirilah yang akan menyucikan kita dan menjadikan kita sama seperti-Mu. Dengarlah saudara berita anugerah hari ini dari 1 Yohanes pasal 3 ayat 2-3. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah, tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia, sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya menyucikan diri sama seperti Dia yang suci. Amin. Janji yang manis kau tak kulupakan, tak terombang-ambing lagi jiwaku. Walau lembah hidupku penuh awan, nantikan cerahlah langit di atasku. Yakinkan janji kau tak kulupakan, dengan sukacita aku jalan terus.
Pernyataan iman diambil dari Katekismus Heidelberg, pertanyaan nomor 45 dan 49. Saya akan membacakan pertanyaannya dan saya mengundang saudara-saudara sekalian untuk membaca jawabannya bersama-sama dengan saya. Pertanyaan 45. Apakah manfaat yang kebangkitan Kristus berikan kepada kita? Pertama, dengan kebangkitannya, ia telah mengalahkan kematian, agar ia bisa menjadikan kita orang-orang yang mengambil bagian di dalam kebenaran yang telah ia dapatkan bagi kita dengan kematiannya. Kedua, kita juga dibangkitkan oleh kuasanya kepada hidup yang baru. Dan ketiga, kebangkitan Kristus bagi kita adalah jaminan yang pasti untuk kebangkitan kita yang terberkati. Pertanyaan 49. Apakah keuntungan bagi kita dari naiknya Kristus ke dalam surga? Pertama, bahwa ia adalah pembela kita di hadapan Bapa di surga. Kedua, bahwa kita memiliki daging kita di dalam surga sebagai sebuah jaminan yang pasti bahwa ia sebagai kepala juga akan membawa kita, anggota-anggotanya, ke atas kepada dirinya sendiri. Ketiga, bahwa ia mengutus rohnya kepada kita sebagai jaminan lebih lanjut, yang oleh kuasanya kita mencari perkara yang di atas, di mana Kristus ada duduk di sebelah kanan Allah dan bukan yang di bumi. Saudara-saudara, sekarang waktunya kita melanjutkan ibadah kita dengan memberi kembali kepada Tuhan sebagian dari berkat finansial yang Ia telah berikan kepada kita. Dan apa yang Tuhan cari saat kita memberi bukan jumlah berapa yang kita beri, tapi postur hati kita saat kita memberi. Karena kita sadar bahwa segala hal yang kita miliki itu sebenarnya semua dari Tuhan. Dan Tuhan titipkan kepada kita bukan hanya untuk kita nikmati, tapi untuk juga memberkati orang-orang di sekitar kita dan pekerjaan Tuhan di dunia ini. Dan kita harusnya dengan senang hati berkontribusi kepada pekerjaannya dan dengan berkat yang Ia telah titipkan untuk kita. Karena Tuhan mau lebih banyak orang lagi dilayani oleh Injil Yesus Kristus yang bisa memberikan hidup dan keselamatan. Dan kalau saudara bukan anggota dari CCC, mohon jangan merasa tertekan untuk memberi kepada kami, tapi kami himbau untuk agar saudara memberi kepada gereja lokal tempat keanggotaan saudara dan memberkati mereka. Oke, kita akan berdoa dan masuk ke dalam doa syafaat. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk segala berkat-Mu di kehidupan kami. Terima kasih Tuhan bahwa Engkau telah menjaga kami sampai saat ini dan memberikan kami hal-hal yang cukup untuk kami hidup dan untuk bersyukur kepada-Mu. Tuhan, kami mau mengangkat Tuhan situasi COVID yang ada di Indonesia ini Tuhan. Biarlah Tuhan kasus di Indonesia ini tidak melonjak secara tajam. Biarlah Tuhan penanganan virus ini dari pemerintah juga akan lebih bijaksana dan baik Tuhan. Kami sudah lelah Tuhan di kondisi seperti ini. Kami rindu bertemu kembali, bisa menyembah-Mu dan memuji-Mu secara bersama, secara fisik Tuhan. Dan kami juga ingin Tuhan bisa bertemu dan melayani sesama Tuhan. Dan hanya dari mulah bisa selesai masalah ini Tuhan. Kami manusia sangat terbatas, tidak bisa untuk mencari solusi di sini Tuhan. Kami juga mau berdoa dan mengangkat Tuhan buat ibadah sore. Ya Tuhan, kami berterima kasih bahwa Engkau telah memberikan kami kesempatan untuk melayani kota ini dengan firman-Mu dalam bahasa Indonesia Tuhan, bahasa ibu dari negara ini Tuhan. Biarlah Tuhan berikan kami Roh Kudus agar kami bisa tenang dan terus bersandar kepadamu, melakukan apa yang dikehendak-Mu dan bukan apa yang dikehendak kami. Tuhan, berikanlah kami Tuhan orang-orang dan pelayan-pelayan yang setia, yang mau ikut serta dalam pekerjaan Injil-Mu di kota ini Tuhan, dan juga segala kebutuhan-kebutuhan logistik maupun sumber daya yang kami perlukan, karena kami tahu ini adalah proyek Tuhan, bukan proyek kami, dan biarlah Tuhan yang mendanakan ini. Dan kami bersandar kepada-Mu. Yang terakhir juga Tuhan, kami mau berdoa untuk saudara-saudara kami yang bergumul dalam pekerjaan, dalam relasi keluarga ataupun dalam kesehatan Tuhan. Banyak sekali tekanan-tekanan dan pergumulan-pergumulan yang kami bisa rasakan saat ini Tuhan. Karena pandemi, Tuhan berikanlah kami berkat manduan, ketenangan Tuhan,
agar kami bisa menjalani ini dengan hikmah dan terus memuliakan-Mu. Dan biarlah Tuhan di atas semuanya, di segala hal yang kami lakukan, melalui pergumulan apapun yang kita ada, kami bisa menyembah-Mu dan terus bersyukur kepadamu karena Engkaulah yang memberikan kami segalanya untuk kemuliaan-Mu. Dan kami akan mengakhiri waktu doa kami hari ini dengan cara berdoa yang Engkau telah ajarkan kepada murid-murid-Mu. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan yang secukupnya, dan ampunilah kami atas segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkaulah empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan untuk selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara, hari ini cuma ada 2 pengumuman. Yang pertama adalah bahwa ibadah sore yang berikutnya adalah pada minggu pertama bulan Juni, yaitu tanggal 6 Juni. Jadi tanggal 6, bulan 6 akan ada lagi ibadah sore. Dan saudara, kalau belum tahu, kita ada nobar ibadah sore juga jam 5 sore. Kalau misalnya saudara tertarik untuk ikut ini dan kenalan kepada komunitas kami dan tim ibadah sore ini, bisa mengikuti nobarnya, tapi jangan lewatkan ibadah sore yang next, tanggal 6, bulan 6. Dan announcement yang kedua adalah bahwa community group CG kami, Kamis depan ini akan libur, berhubung ada liburan lebaran juga, kita juga ikut libur. Tetapi kita akan kembali lagi minggu berikutnya, tanggal 27 Mei. Nah, kalau saudara tertarik untuk kenalan dengan komunitas kami dan sekarang dikoneksi dan terakar dalam satu komunitas yang sekarang agak susah karena pandemi ini adalah kesempatannya saudara. Dan kalau saudara tertarik, bisa di-scan QR code-nya agar kami bisa kontak kepada saudara dan masukkan saudara ke dalam komunitas kami dan kenalan dan berkati saudara juga. Dengan ini saya akan berdoa karena kita akan masuk ke dalam firman Tuhan untuk diberkati dan mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu, terima kasih Tuhan untuk Roh Kudus-Mu yang membolehkan kami untuk mengerti firman-Mu Tuhan, dan terima kasih Tuhan untuk persekutuan orang percaya, di mana kami bisa diberkati dan saling mempertajam komitmen kita kepadamu. Ya Tuhan, kami akan duduk di bawah pengajaran firman-Mu, berilah Tuhan kami hati yang siap belajar, hati yang lembut Tuhan, dan telinga untuk mendengar, agar firman yang diucapkan oleh saudara kami Davin bisa masuk dalam hati kami dan bisa bertumbuh dan berbuah Tuhan, dan berkati juga Tuhan saudara kami Davin yang akan mengajar firman-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau yang berbicara melalui dia, dan biarlah dia juga bisa memuliakan-Mu dari segala pemikiran dia dan renungan hatinya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Khotbah hari ini diambil dari kitab Kolose pasal 2 ayat 20 sampai pasal 3 ayat 4. Inilah firman Tuhan. Apabila kamu telah mati bersama-sama dengan Kristus dan bebas dari roh-roh dunia, mengapakah kamu menaklukkan dirimu pada rupa-rupa peraturan seolah-olah kamu masih hidup di dunia? Jangan jamah ini, jangan kecap itu, jangan sentuh ini. Semuanya itu hanya mengenai barang yang binasa oleh pemakaian dan hanya menurut perintah-perintah dan ajaran-ajaran manusia. Peraturan-peraturan ini walaupun nampaknya penuh hikmat dengan ibadah buatan sendiri, seperti merendahkan diri, menyiksa diri, tidak ada gunanya selain untuk memuaskan hidup duniawi. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Demikianlah firman Tuhan. Mari kita berdoa sebelum kita memulai firman kita pada hari ini.
Terpujilah namamu ya Tuhan, Bapa dan Raja kami. Engkaulah penyelamat kami yang hidup di dalam nama anakmu Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, kami datang kembali kepadamu Tuhan pada hari ini, bukan dengan kebenaran dan kelayakan yang kami usahakan dengan usaha kami sendiri. Tapi kami datang di dalam kebenaran yang kau telah nyatakan melalui karya keselamatan yang sudah dikerjakan oleh Tuhan Yesus Kristus, yang telah menebus, mengampuni, dan menghapus seluruh dosa dan pelanggaran kami. Dan Bapa, biar pada hari ini Tuhan kami datang dengan satu kerinduan untuk mendengar suara Tuhan melalui firman-Mu pada hari ini. Khususnya Tuhan, kami mau belajar, kami mau mendengar bahwa Engkaulah satu-satunya dasar yang teguh, Engkaulah satu-satunya kehidupan kami Tuhan, yang kau nyatakan di dalam anugerah-Mu, dan bukan Tuhan dari aturan-aturan ibadah atau aturan-aturan keagamaan yang memenjarakan, yang mengekang kehidupan kami. Biar firman hari ini Tuhan dapat membawa kami untuk mengenal-Mu lebih dalam lagi dan memuliakan nama-Mu dalam kehidupan-Mu sesuai dengan kebenaran dan kehendak-Mu saja. Terima kasih Bapa, dalam nama Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sebagai orang yang beragama, kita mengenal konsep yang bernama dosa. Kita mengenal dosa sebagai sebuah pelanggaran yang tidak dikehendaki oleh Tuhan. Apapun konsep agama yang kita anut, semua agama mengakui bahwa dosa adalah sesuatu yang buruk dan sesuatu yang tidak berkenan di mata Tuhan, dan kita layak mendapatkan hukuman dari dosa kita. Oleh karena itulah, agama-agama di dunia ini mengembangkan sistem keagamaannya supaya manusia terhindar dari dosa dan supaya hidup kita itu dapat berkenan di mata Tuhan melalui praktek-praktek, aturan-aturan agamawi yang ada di dalam dunia ini. Dan di dalam iman kekristenan yang kita pelajari, yang kita pegang saudara-saudara sekalian, kita melihat bahwa masalah dosa yang terjadi dalam hidup manusia itu diselesaikan di dalam Kristus. Kristus sendiri yang datang ke dalam dunia menjadi korban penebusan bagi dosa-dosa manusia semuanya, sehingga kita dapat dibenarkan dan dilayakkan di hadapan Tuhan semata. Dan inilah saudara yang menjadi sentralitas dari surat Kolose. Tanpa terasa kita sudah memasuki setengah lebih dari surat Kolose sampai saat ini, dan kita sudah belajar begitu banyak doktrin kebenaran yang diajarkan dan ditulis oleh Paulus mengenai keutamaan Kristus. Hanya di dalam Kristuslah segala kepenuhan Allah itu termanifestasikan, dan di dalam Kristus sajalah satu-satunya jalan, satu-satunya kehidupan yang Tuhan janjikan, yang Tuhan nyatakan bagi semua orang percaya. Dan kehidupan kita saat ini pun juga memiliki satu tujuan, yaitu untuk memuliakan Allah di dalam Kristus saja. Oleh karena itulah, saudara, kekristenan tidak dapat dilepas dari Kristus. Namun saudara, surat Kolose juga mengangkat satu masalah yang besar, yaitu adanya pengajaran-pengajaran palsu yang beredar di dalam jemaat Kolose yang sudah mengenal Kristus. Nah, pengajaran-pengajaran palsu ini dilihat dapat mengancam atau menggoyahkan iman dari jemaat-jemaat Kolose akan Kristus yang sudah mereka terima dan sudah mereka hidupi selama ini. Ajaran-ajaran palsu ini dikatakan oleh Paulus di pasal 2 ayat 8 sebagai ajaran-ajaran yang berasal dari filsafat-filsafat kosong, berasal dari roh-roh dan rupa-rupa peraturan dunia, dan tidak jelas asal muasalnya. Tapi saudara, tetap saja jemaat Kolose itu tergoyahkan, atau mereka bahkan mempraktekkan aturan-aturan ajaran-ajaran palsu ini yang mereka anggap sebagai praktek keagamaan yang dapat membawa kerohanian mereka semakin naik di hadapan Tuhan. Inilah saudara yang Paulus tuliskan di dalam Kolose pasal yang kedua, terutama kalau kita lihat dari ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-20. Kita sudah belajar sebagian minggu lalu di ayat 16 sampai 19, dan hari ini kita akan kembali melanjutkan tentang perkataan Paulus terhadap jemaat Kolose tentang pengajaran palsu, dan juga nasihat Paulus kepada jemaat Kolose untuk tetap bertekun, tetap teguh, dan tetap berpandang kepada Kristus semata. Ada dua poin yang akan kita bahas pada firman kita hari ini.
Ya saudara, Anda tidak salah dengar. Kita hanya punya 2 poin saja untuk firman kita hari ini. Poin pertama yaitu tentang aturan keagamaan yang kosong yang dibangun di atas dunia. Dan poin kedua adalah mengenai kehidupan keagamaan yang sejati yang dibangun di atas persatuan dengan Kristus. Saya ulangi poin kita sekali lagi. Poin kita yang pertama adalah tentang keagamaan yang kosong atau aturan keagamaan yang kosong yang dibangun di atas dasar dunia. Yang kedua, kehidupan keagamaan yang sejati yang dibangun di atas persatuan dengan Kristus. Saudara, saya mengundang kita untuk tetap membuka Alkitab di depan saudara dan kita akan dengan dekat menyimak ayat-ayat yang ada di dalam firman kita hari ini untuk kita mengerti lebih lanjut firman kita hari ini. Kita masuk ke poin kita yang pertama tentang aturan keagamaan yang kosong yang dibangun di atas dasar manusia. Nah, saudara, bagian perikop firman kita hari ini seperti yang saya katakan masih sangat berkaitan dengan bagian perikop yang diberitakan di ibadah sore yang lalu. Jadi saudara sekalian, kalau saudara ingin mengingat kembali apa yang dibicarakan di dalam ibadah sore minggu lalu tentang ajaran-ajaran palsu, saya mengundang saudara, mengajak saudara untuk merefresh, untuk kembali mengingat poin-poin tersebut, dan saudara bisa menontonnya di channel YouTube kita yang ada ibadah sore yang lalu, yang ada di bulan April yang lalu. Nah, saudara, di bagian perikop firman ini yang hari ini kita dengar, Paulus kembali mengangkat isu dari ajaran palsu ini. Disebutkan di ayat ke-21, ajaran ini dikatakan sebagai jangan jamah ini, jangan kecap itu, jangan sentuh ini. Ini sebenarnya adalah sebuah sindiran bagi Paulus yang mengatakan bahwa ajaran-ajaran palsu atau aturan-aturan yang mereka dengar itu adalah aturan-aturan yang sebenarnya berhubungan dengan aturan legalisme yang melarang mereka untuk melakukan hal ini dan itu. Dan juga aturan ini juga mengedepankan pengalaman spiritualisme. Sekali lagi, kalau saudara ingin tahu lebih detail tentang hal ini, saudara bisa mendengarnya di khotbah kita yang lalu. Nah, saudara sekalian, dengan kata lain atau di dalam istilah yang kita kenal, ajaran-ajaran seperti ini itu bisa dibilang sebagai ajaran asketisme. Ajaran asketisme ini itu mengajarkan kalau kehidupan daging itu bertentangan dengan kehidupan spiritualisme. Jadi ajaran seperti ini sekilas kedengarannya adalah ajaran yang baik. Karena ajaran ini pun juga mengakui bahwa kehidupan duniawi itu adalah kehidupan yang buruk, kehidupan yang di dalam dosa. Dan oleh karena itu, ajaran ini mengedepankan aturan-aturan larangan-larangan supaya manusia itu dapat terbebas dari kehidupan kedagingannya. Mereka dapat terbebas dari kehidupan duniawinya. Dan cara yang mereka kedepankan adalah mereka membuat aturan-aturan seperti larangan-larangan untuk mereka makan makanan tertentu, larangan untuk mereka berhubungan badan, lalu larangan mereka untuk melakukan aktivitas-aktivitas tertentu yang yang dikatakan aktivitas ini bukan aktivitas yang membawa kerohanian mereka semakin tinggi. Mereka mengedepankan cara hidup yang sangat sederhana. Mereka anti kenikmatan dunia. Itulah mengapa saudara, kalau kita lihat di ayat 23, ajaran ini dikatakan Paulus, ini ajaran seolah-olah seperti kita merendahkan diri. Ajaran ini adalah ajaran di mana bahkan kita dikatakan seperti menyiksa diri kita. Namun saudara, di balik semua yang dikatakan penderitaan yang harus dijalani di dalam aturan-aturan yang dibangun di atas ajaran asketisme ini, terlihat nampak ada hikmat yang terpancar dari ajaran-ajaran seperti ini. Ya memang betul saudara bahwa untuk kita dapat terbebas dari kedagingan, dari perbuatan-perbuatan dosa kita harus melawannya. Kita harus memotong semua keburukan-keburukan atau hawa nafsu kedagingan kita. Dan mereka pikir gaya hidup seperti inilah adalah kuncinya. Dan saudara, inilah yang saya katakan sebagai aturan keagamaan. Karena aturan-aturan ini adalah aturan yang didasarkan kepada kepercayaan keagamaan mereka. Mereka memandang kalau mereka dapat mencapai kehidupan yang sederhana, mereka melarang diri mereka untuk makan ini, makan itu.
Mereka berharap mereka dapat mencapai kekudusan. Hidup mereka dapat terbebas dari dosa-dosa dan masalah dunia ini. Nah, saudara, memang sekilas kita memandang motivasi dari orang-orang yang memegang ajaran ini adalah motivasi yang baik. Kita semuanya setuju bahwa dosa adalah sesuatu yang sangat buruk dan dosa adalah hal yang Tuhan tidak senangi. Mereka juga mengerti akan hal itu. Namun masalahnya, saudara, ajaran ini adalah ajaran yang tidak berdasar kepada firman sama sekali. Nah, saudara mungkin melihat ajaran-ajaran seperti ini atau praktek-praktek kehidupan seperti ini mungkin saat ini di abad ke-21 di negara Indonesia mungkin sudah tidak banyak lagi dipraktekkan, terutama kalau kita melihat di kota-kota besar. Namun saudara-saudara sekalian, prinsip atau pandangan asketisme, pandangan tentang bagaimana kita menghindari dosa-dosa dengan menambah-nambahkan aturan dalam kehidupan kita, itu masih saja terjadi dalam kehidupan keagamaan dan masih terjadi juga di dalam kehidupan orang-orang Kristen pada saat ini. Ya, sedikit mengutip dari khotbah kita yang lalu, saudara-saudara, di situ rekan saya Samuel sudah menjelaskan bagaimana ciri-ciri dari pengajaran palsu yang saat ini beredar dari orang-orang yang mengedepankan aturan-aturan legalisme ini. Mereka melarang untuk makan makanan tertentu, melarang untuk minum-minum alkohol. Bahkan saya pernah mendengar ada teman saya yang bukan orang Kristen berkata seperti ini, "Bro, gue bingung, kok lu mau sih jadi orang Kristen?" Lalu saya tanya, "Kenapa bro?" "Iya, soalnya orang Kristen itu yang gue tahu, nggak boleh nonton film, nggak boleh dengar musik duniawi, nggak boleh minum-minum alkohol, nggak boleh ini, nggak boleh itu." Di otak dia, saudara-saudara, di pandangan dia, orang Kristen itu adalah orang yang banyak sekali aturannya. Dan saudara-saudara, seperti yang dikatakan juga oleh Samuel di ibadah yang lalu, bahwa aturan-aturan ini sebenarnya bukan aturan yang buruk. Aturan-aturan ini pun dapat berfungsi juga bagi sebagian dari kita untuk menjaga kita dari dosa-dosa kita. Tapi saudara, aturan ini tidak dapat kita jadikan sebagai standar di mana aturan-aturan ini kita samakan dengan spiritualitas kekristenan. Alkitab sendiri tidak pernah mengajarkan kita untuk kita tidak boleh nonton, kita tidak boleh minum-minuman alkohol misalkan, kita tidak boleh mendengarkan musik-musik duniawi. Alkitab tidak pernah mengajarkan itu. Tapi saudara, inilah yang menjadi masalah dari aturan-aturan legalisme. Ketika kita mengedepankan aturan-aturan ini daripada kita mengedepankan firman Tuhan sendiri. Dan saudara, lebih lanjut lagi Paulus berkata, kenapa ajaran-ajaran ini adalah ajaran-ajaran yang kita harus tolak. Praktek-praktek aturan keagamaan, legalisme yang mengedepankan mungkin pengalaman spiritual yang luar biasa ini adalah aturan yang harus kita tolak, saudara. Ada beberapa hal yang Paulus katakan di ayat 22 sampai 23. Dia 22 dikatakan bahwa aturan-aturan ini atau keagamaan seperti ini itu hanya mengenai barang yang binasa dan fokusnya adalah pada manusia. Karena aturan-aturan ini berasal dari manusia dan bukan berasal dari Tuhan. Loh, kok bisa? Kan bukannya aturan-aturan ini dibuat supaya kita itu terbebas dari dunia. Tapi kok malah Paulus ini katakan aturan-aturan ini adalah aturan-aturan yang mengenai barang yang binasa atau mengenai aturan-aturan yang berasal dari dunia ini. Gitu. Saudara, kita mesti lihat kenapa kita tertarik untuk menjalankan aturan-aturan yang berlebih, aturan-aturan keagamaan yang membawa kita kepada legalisme yang menawan kita, saudara. Karena saudara, fokus dari aturan-aturan ini adalah kepada bagaimana kita melawan dosa-dosa itu sendiri. Aturan-aturan ini berfokus kepada usaha kita dan kepada dan pada akhir aturan-aturan ini dapat kita pakai menjadi tameng untuk kita berlindung, saudara-saudara sekalian, di hadapan Tuhan. Kita dapat menjadikan aturan-aturan legalisme ini di dalam kehidupan kita sebagai sebuah syarat, sebagai alat pembayaran kita di hadapan Tuhan, supaya Tuhan memberkati hidup kita, supaya Tuhan tidak marah dengan kita, supaya Tuhan terus memberikan apa yang kita ingini. Dan saudara, dengan kata lain,
ada sebuah keberdosaan sebenarnya yang terjadi di balik aturan-aturan ini, yaitu keinginan kita untuk bermain menjadi Tuhan, keinginan kita untuk mengontrol Tuhan sedemikian rupa. Kita mungkin berpikir, Tuhan, saya udah mengerjakan aturan-aturan yang banyak, saya sudah hidup, saya tidak macam-macam, saya nggak pernah macam-macam, saya nggak pernah Tuhan berhubungan dengan cara yang tidak lazim. Saya sangat menjaga kesucian, saya berdoa setiap saat. Hal ini sama seperti orang Farisi yang bertemu dengan Tuhan Yesus yang berkata, saya sudah melakukan seluruh hukum-hukum Tuhan, apalagi yang harus saya lakukan agar saya diterima untuk memperoleh kerajaan Tuhan. Lalu apa yang Tuhan Yesus jawab? Tuhan Yesus berkata, pulanglah, jual seluruh hartamu. Lalu di situ pemuda itu sedih. Orang ini sedih, saudara-saudara sekalian. Itu pun juga dengan kita. Kita terkadang memakai aturan-aturan sebagai pelindung diri kita, supaya kita bisa mengontrol Tuhan, supaya kita bisa berkata, Tuhan, aku sudah melakukan semua kebaikan-kebaikan ini, aku sudah do extra, sudah melakukan hal-hal yang ekstra. Kini saatnya Engkau memberkatiku, kini saatnya Engkau memberikan apa yang aku ingini. Itulah kenapa saudara, aturan-aturan seperti ini tidak berdasar kepada Tuhan, tapi berdasar kepada kita, kepada manusia. Dan di ayat 23, terutama di ayat 23b, di situ Paulus juga mengatakan bahwa aturan-aturan seperti ini itu tidak ada gunanya selain untuk memuaskan hidup duniawi. Nah saudara, pernyataan ini di ayat 23b ini, para penafsir Alkitab punya tafsiran yang berbeda-beda terhadap ayat ini. Karena tata bahasa yang dipakai di sini itu tata bahasa yang harus kita lihat kepada konteks yang ditulis oleh si penulisnya. Saudara, saya pribadi memilih untuk membaca ayat ini dengan tafsiran yang berbeda, yang berbunyi seperti ini, bahwa ajaran-ajaran atau aturan-aturan keagamaan yang kosong, yang palsu ini, itu tidak memiliki kuasa untuk menahan kepuasan hidup duniawi. Yang dengan kata lain Paulus katakan, aturan-aturan keagamaan ini tidak berguna, tidak ada efeknya sama sekali untuk kita melawan dosa-dosa kita, untuk kita menghapus kehidupan-kehidupan kita yang tidak menyenangkan, yang tidak berkenan di mata Tuhan. Kenapa demikian saudara-saudara? Karena aturan-aturan legalisme ini hanya berfokus kepada apa yang ada di luar. Mereka hanya berfokus dengan membenarkan perilaku kita saja, membenarkan sikap kita saja. Tapi saudara, sebenarnya masalah dosa bukan masalah yang ada di luar. Masalah dosa bukan hanya masalah sikap, tapi masalah yang ada di dalam hati kita. Dan aturan-aturan legalisme ini tidak bisa sama sekali mengubah hati kita. Karena yang hanya bisa mengubah hati kita hanyalah Kristus. Dan hanya dari hati kita yang berubah sajalah saudara-saudara sekalian, kita dapat diubahkan di dalam seluruh kehidupan kita. Kalau tidak, percuma saja. Ini yang dikatakan Paulus, bahwa aturan-aturan kehidupan yang legalisme ini itu tidak dapat menghapus atau tidak dapat mengubah kehidupan kita sama sekali. Maka itu saudara-saudara sekalian, seperti yang Paulus katakan di ayat 20, Paulus mengingatkan kembali akan realita yang sebenarnya kita telah terima. Di ayat 20 ia katakan, apabila kamu sudah mati, kamu telah mati bersama-sama dengan Kristus dan bebas dari roh-roh dunia ini. Paulus menyatakan bahwa di dalam Kristus yang telah kita terima, yang telah kita hidupi bersama-sama, kita telah mati dan telah bebas dari kuasa-kuasa dosa dan kuasa-kuasa dunia ini. Bersama-sama dengan kematian Kristus pun, kehidupan lama kita pun telah mati di dalam Kristus. Dan artinya saudara, kita sebenarnya telah terbebas dari dosa-dosa. Dan inilah yang menjadi satu kunci di mana aturan-aturan, rupa-rupa atau praktek agama-agama legalisme itu tidak memiliki dampak apapun dalam kehidupan kita. Itu tidaklah membawa kita kepada keberhargaan atau pengalaman kerohanian yang lebih tinggi. Karena saudara, kita sudah terbebas dari dosa.
Kita sudah diampuni, kita sudah dimerdekakan dari dosa kita. Dan inilah saudara yang menjadi poin dari Paulus, di mana Paulus memberikan kekuatan sekali lagi kepada jemaat-jemaat di Kolose dan kepada kita semuanya saat ini. Untuk kita semuanya hidup di dalam Kristus. Kita mengingat kembali apa yang Kristus sudah lakukan buat kita. Dan kita masuk kepada poin kita yang kedua, tentang keagamaan yang sejati, kehidupan keagamaan yang sejati yang dibangun di atas dasar persatuan dengan Kristus. Saudara lihat kembali di ayat ke-20. Di ayat ke-20 itu Paulus berkata bahwa kita telah mati bersama-sama dengan Kristus. Dan di pasal 3 ayat yang pertama, di situ Paulus juga berkata bahwa kita pun telah bangkit bersama-sama dengan Kristus. Saudara, kata dari kematian dan kebangkitan bersama-sama dengan Kristus ini adalah sebuah kebenaran yang kita katakan yang kita namakan sebagai persatuan dengan Kristus. Dan inilah saudara-saudara realita yang Tuhan Yesus berikan kepada kita saat Tuhan Yesus menyelamatkan kita, melahirbarukan kita, yaitu Ia membawa kita di dalam sebuah kesatuan dengan Kristus. Dan kesatuan dengan Kristus ini pun adalah kesatuan di dalam kematian dan kebangkitan dengan Kristus. Di mana seperti yang tadi sudah saya katakan, saat Kristus mati, kita pun juga turut mati akan kehidupan lama kita. Dan saat Kristus bangkit, kita pun juga dibangkitkan di dalam kehidupan kita yang baru. Jadi dengan kata lain saudara sekalian, kita di dalam Tuhan itu sudah dianugerahkan kehidupan yang baru. Di mana kehidupan ini adalah kehidupan di dalam natur yang tidak lagi berdosa. Ini adalah natur di mana kita menyukakan Tuhan. Natur ini adalah natur yang sesuai dengan kebenaran, sesuai dengan ketetapan-ketetapan yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kita. Dan inilah saudara yang Paulus tekankan sekali lagi kepada jemaat Kolose, bahwa kita sudah tidak lagi hidup di dalam kehidupan yang lama lagi. Kita sudah tidak lagi hidup di bawah sistem dunia. Kita sudah tidak lagi hidup di bawah keberhargaan yang dibangun di atas dasar manusia, saudara. Tetapi kita hidup di dalam Kristus semata. Dan inilah saudara yang menjadi kunci dari kehidupan kita. Dan inilah kunci bahwa kita sudah dipersatukan dan dosa tidak memiliki lagi kuasa apapun di dalam hidup kita. Lalu saudara, kita lihat kembali di pasal 3 ayat pertama dan kedua. Paulus di situ memakai tata bahasa yang sebelumnya dipakai di ayat 20 ya. Dikatakan di situ, kalau kamu sudah dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas di mana Kristus ada duduk di sebelah kanan Allah. Dan di ayat 2 dikatakan, pikirkanlah perkara yang di atas bukan yang di bumi. Dan saudara, inilah dua hal yang Paulus katakan sebagai kehidupan keagamaan yang sesungguhnya. Saat kita mencari perkara yang di atas dan kita memikirkan perkara yang di atas. Kata mencari perkara yang di atas, dengan kata lain ini bisa dibilang bahwa kita mencondongkan hati kita atau menetapkan hati kita kepada perkara-perkara yang di atas. Yang dikatakan di situ, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Yang artinya perkara-perkara ini adalah perkara-perkara mengenai kerajaan Allah. Perkara-perkara mengenai kebenaran akan Allah sendiri. Nah saudara, hal ini dapat dimungkinkan terjadi dalam kehidupan kita. Karena apa saudara? Karena kita sudah memiliki natur yang baru di dalam Kristus. Karena kita sudah menjadi anggota kerajaan Allah saat ini. Saat kita sudah mati, kita bangkit dan dipersatukan dengan Kristus. Dan saudara, Paulus mengatakan hal ini. Sebenarnya ini adalah perubahan yang sangat signifikan yang terjadi dalam kehidupan kita. Karena saudara, sebelum kita dipersatukan dengan Kristus, saat kita masih berada di dalam dosa, firman Tuhan berkata, kalau saudara ingat, Paulus berkata di Roma 3 ayat 10, dikatakan bahwa tidak ada satu orang pun yang mencari Tuhan. Tidak ada satu orang pun yang mengerti, yang berakal budi tentang Tuhan. Tidak ada satu orang pun yang mengerti akan jalan-jalan Tuhan. Karena dosa yang sebelumnya memenuhi hidup kita, itu telah membutakan kita, telah mematikan kita.
sehingga kita tidak memiliki keinginan untuk mencari Tuhan. Tapi sekarang, saat Tuhan sudah menebus hidup kita, saudara, kita diberikan satu keinginan. Tuhan telah menghidupkan kembali ke roh kita, kehidupan kita, agar kita dapat mencari Dia. Dan saat ini, saudara, kita dapat mengerti kebenaran firman Tuhan. Dan apa yang Tuhan katakan di dalam firman Tuhan, Alkitab yang Tuhan berikan kepada kita, dapat kita pahami. Karena itu semuanya anugerah Tuhan di dalam natur baru kita, saudara. Memang betul saat ini, saudara, kita belum menerima natur baru ini sepenuhnya. Kita masih hidup di tengah-tengah dunia yang masih penuh dengan dosa. Kita masih hidup di dalam kedagingan kita, di mana dosa masih ada di dalam tubuh kita. Dan di ayat 4 dikatakan bahwa ada saatnya nanti kita akan menerima kemuliaan yang penuh. Kita akan menerima kemuliaan di mana tubuh dan natur baru kita ini akan benar-benar diberikan. Dan itu akan terjadi pada saat kita bertemu Kristus, bertemu Allah muka dengan muka. Saat kita nanti kembali ke rumah Bapa di langit dan bumi yang baru. Dan inilah mengapa, saudara, pada saat ini, saat kita masih di dunia, kita masih harus tetap berjuang. Dosa masih ada di dalam diri kita. Dosa masih ada di tengah-tengah dunia ini. Dan saya mengerti, saudara, inilah realita kehidupan yang terkadang membuat kita gelisah. Kita sudah tahu kebenaran bahwa kita telah dibebaskan dari dosa. Tapi mungkin sebagian kita berpikir, mengapa kita masih hidup di dalam dosa? Kita mendengar realita bahwa kematian dan kebangkitan di dalam Kristus, persatuan di dalam Kristus, itu sudah membawakan kemenangan kita atas dosa. Tapi kok kenapa kita masih bergumul? Kita juga terkadang masih kelihatannya kalah dengan dosa. Dan inilah Tuhan, teman-teman, saudara-saudara sekalian, yang kadang membuat diri kita itu menjadi tidak secure, tidak aman di hadapan Tuhan. Yang menjadi motivasi kita juga. Kenapa kita memiliki kecenderungan untuk menambah-nambahkan aturan seperti yang terjadi di pada jemaat Kolose? Karena kita merasa kita tidak aman. Hati kita merasa tidak tentram karena keberdosaan ini. Dan inilah mengapa Paulus katakan di ayat ketiga, karena kita telah mati bersama-sama dengan Kristus, maka hidup kita tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Atau dengan kata lainnya, hidup kita aman dengan Kristus di dalam Allah. Saudara, pada saat saya masih kecil, saya ingat orang tua saya pernah memberikan celengan kepada saya. Tujuannya, orang tua saya mau mengajarkan saya untuk menabung. Jadi dikatakan, orang tua saya katakan, kalau uang jajan harian kamu itu nggak habis, kamu masukin ke dalam celengan ini. Wah, teman-teman, saya semangat banget. Saudara-saudara, saya semangat banget pada waktu itu. Saya punya motivasi, saya mau penuhi celengan, gitu kan. Saya mau penuhi ini celengan, dan saya mau simpan celengan ini baik-baik, gitu. Sering berjalannya waktu, saudara, celengan saya tambah penuh, dan waktu celengan saya udah kurang lebih 3/4 penuh. Di situ, teman-teman, ada perasaan ketakutan. Ketakutan kalau celengan saya ini bisa hilang. Tadinya saya cuma taruh celengan saya itu di atas meja belajar saya. Tapi karena saya takut celengan saya ini hilang, akhirnya saya pindahin celengan saya. Saya taruh dalam lemari baju saya. Tapi itu pun juga tidak mengatasi rasa ketakutan saya. Saya masih tetap takut celengan saya ini bisa hilang. Oleh karena itu, teman-teman, saudara-saudara sekalian, setiap hari sebelum saya pergi sekolah, setelah saya pulang sekolah, sebelum saya tidur, saya selalu ngecek lemari baju saya. Apakah celengan saya ini masih ada atau enggak? Saya sangat tidak tentram, saya sangat takut sekali celengan ini hilang, karena ini adalah yang saya lihat, ini adalah usaha yang saya udah kerjakan sekian lama, nabung, tapi kalau hilang begitu saja, pasti rasanya sakit. Dan karena ini sudah sangat mengganggu saya pada saat itu, saya memberanikan diri, saya bilang ke mama saya, "Ma, tolong dong, Ma, celengan aku simpenin." Gitu. Dan mama saya setuju, mama saya simpenin celengannya, dan setelah itu kalau saya mau menabung, saya kasih uangnya ke mama saya, dan mama saya taruh celengan itu. Seketika rasa ketakutan saya hilang. Rasa kecemasan saya kalau celengan saya ini bisa hilang atau tidak, itu hilang. Kenapa, saudara?
Karena saya yakin pada saat itu, mama saya lebih mampu menjaga celengan itu daripada saya. Mama saya memiliki tempat untuk menaruh celengan itu, yaitu tempat yang lebih aman daripada tempat yang saya miliki. Inilah yang Paulus katakan di ayat ketiga tentang hidup kita, saudara. Hidup kita telah tersembunyi bersama-sama dengan Kristus di dalam Allah. Artinya hidup kita itu disimpan di dalam Allah. Hidup kita dijaga di dalam tangan Allah yang maha kuasa. Hidup kita itu benar-benar dijaga, disimpan, dirawat oleh Allah Sang Pencipta langit dan bumi. Dan saudara, tidak ada lagi mungkin pribadi atau kekuatan yang lebih mampu menjaga kehidupan kita di dunia ini selain Allah sendiri. Dan inilah yang Tuhan kerjakan di dalam kesatuan, di dalam kematian dan kebangkitan dengan Kristus. Hidup kita tidak lagi tersembunyi di balik ritual-ritual, aturan-aturan keagamaan yang legalisme. Kita tidak perlu lagi, saudara, membuktikan diri di hadapan Tuhan, membenarkan diri kita melalui aturan-aturan yang berlebih, yang menawan kehidupan kita. Karena hidup kita telah aman di dalam Kristus. Dan saudara, saat ini menunggu, kita menunggu saatnya kelak tubuh kemuliaan yang Tuhan janjikan ini dinyatakan kepada kita. Marilah saudara, kita menunggu dengan penuh pengharapan. Ini adalah sebuah janji, kepastian yang Tuhan nyatakan kepada kita, supaya kita terus melihat kepada Tuhan dan bukan kepada dunia yang sementara ini. Supaya pengharapan kita terus kita tertujukan kepada Tuhan dan bukan kepada aturan-aturan dunia ini, bukan kepada kemampuan kita sendiri, saudara-saudara sekalian. Dan inilah saudara, biar kehidupan kita terus memancarkan kemuliaan Tuhan. Kegiatan keagamaan, biar kehidupan keagamaan kita itu selalu memikirkan dan memiliki hati yang hanya di dalam Tuhan. Dan biar ini terpancar dari segala kehidupan kita. Dari saat kita bekerja, dari saat kita berelasi, saat kita berkomunitas, saat kita bergereja. Bahkan Paulus katakan juga di 1 Korintus, saat kita makan, kita minum, itu pun kita lakukan semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Jadi saudara, kehidupan keagamaan yang dimaksudkan oleh Paulus ini bukanlah kehidupan keagamaan yang bersifat ritualistis, yang bukan mengikuti aturan-aturan yang ekstra, tetapi di dalam segala kehidupan yang telah Tuhan berikan kepada kita saat ini, disitulah saatnya kita juga memuliakan Tuhan dengan seluruh kehidupan kita. Dan sampai saatnya Tuhan memanggil kita, marilah saudara, kita terus berpegang dan melihat dan mengarahkan hati kita hanya kepada Kristus. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk janji kebenaran yang manis yang telah Kau nyatakan kepada kami, Tuhan, di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, yang telah membebaskan kami, Tuhan, dari belenggu-belenggu dunia ini, dari aturan-aturan dunia ini, Tuhan, yang telah menjamin kehidupan kami, Tuhan, menjamin keselamatan kami, kebenaran kami di dalam tangan kuat kuasa-Mu, Tuhan. Dan ini semua terjadi karena Kristus semata yang bekerja, yang menganugerahkannya itu kepada kami, Tuhan, dan bukan dari usaha kami sendiri. Tuhan, bantu kami, Tuhan. Tolong kami, Tuhan, yang saat ini mungkin masih berpikir hal-hal legalisme, hal-hal aturan-aturan yang kami harus lakukan supaya kami itu dapat hidup berkenan di mata-Mu, Tuhan. Tuhan, ampuni kami juga, Tuhan, kalau kami lupa, Tuhan, kami melihat kehidupan kami itu bukan di dalam Kristus, tapi di dalam perbuatan-perbuatan kami, Tuhan. Dan Bapa, biar Tuhan Kau yang di dalam Roh-Mu yang kudus, kami berdoa biar Kau yang terus arahkan hati kami. Kau berikan kami kekuatan senantiasa, Tuhan, untuk berpikir, untuk mengarahkan hati kami senantiasa hanya kepada kebenaran-Mu, Tuhan. Melakukan firman Tuhan, bukan secara ritualistis, tapi melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami, dimanapun Kau tempatkan kami, di dalam aktivitas yang Kau telah berikan kepada kami, Tuhan. Biar dari segenap kehidupan kami, kemuliaan-Mu dapat terpancar, Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Tentunya perbuatan baik bukanlah hal yang buruk. Tentunya usaha-usaha religius kita dan moral kita bukanlah hal yang buruk, tapi memang seringkali apakah tidak benar seperti yang difirmankan tadi dalam firman Tuhan, bahwa perbuatan-perbuatan tersebut sebenarnya adalah usaha kita untuk mengendalikan Tuhan, usaha kita untuk mengkontrol Tuhan supaya dia tetap sayang sama kita, supaya dia tetap memegang erat kita. Dan kalau itu alasan usaha-usaha baik dan religius kita, itu sebenarnya bukan sesuatu yang berbuah dari iman, tetapi sesuatu yang menandakan kekurangan iman kita, bahwa dalam firman-Nya Tuhan sudah memberitakan bahwa kita disayangi, dicintai sepenuhnya sampai akhir, karena Yesus telah mati di atas kayu salib untuk dosa kita. Mari kita lebih mempercayai Injil dan kabar baik ini, supaya semua perbuatan baik dan religius kita bisa berbuah dari hati yang beriman kepada Injil ini dan berterima kasih kepada Tuhan karena kita sudah satu di dalamnya. Terimalah sekarang berkat kita hari ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa, pohon selamat sumber